Kota perbatasan adalah sebuah daerah yang menjadi jalur utama bagi para pedagang, pekerja, dan warga yang bepergian antar provinsi. Lalu lintas di kota ini selalu ramai, dan kehadiran petugas kepolisian sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, warga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Razia kendaraan yang dilakukan oleh kepolisian semakin sering terjadi, tetapi bukan untuk menertibkan lalu lintas, melainkan untuk alasan yang lebih mencurigakan. Pedagang kecil, sopir angkutan umum, dan bahkan pengendara motor biasa mulai mengeluhkan bahwa mereka diminta membayar uang damai agar bisa melanjutkan perjalanan. Jika mereka menolak, kendaraan mereka akan ditilang dengan alasan yang dibuat-buat. Beberapa warga mencoba melaporkan kejadian ini ke atasan kepolisian setempat, tetapi tidak ada tindakan yang jelas. Sebaliknya, mereka justru mendapatkan intimidasi halus agar tidak memperpanjang masalah. Kapten Bendi, seorang perwira dari pasukan Paskhas, mendengar keluhan ini dari sahabat lamanya, Pak Dirman, seorang pemilik warung kopi yang sering menjadi tempat persinggahan para sopir dan pengendara. "Kapten, ini bukan lagi soal rahasia biasa. Mereka ini bukan menegakkan hukum, tapi malah memanfaatkan kekuasaan mereka," ujar Pak Dirman dengan nada prihatin. Kapten Bendi hanya diam sejenak, mendengarkan dengan saksama. Matanya tajam, menunjukkan bahwa ia tidak menganggap ini hal sepele. Sebagai seorang prajurit yang terbiasa dengan disiplin tinggi, Kapten Bendi merasa geram mendengar ada aparat yang menyalahgunakan wewenangnya. Baginya, tugas seorang abdi negara adalah melindungi dan mengayomi rakyat, bukan menindas mereka. Namun, ia juga tahu bahwa menuduh tanpa bukti hanya akan menimbulkan masalah baru. Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri kebenaran di balik laporan warga. Pada malam harinya, Kapten Bendi mengunjungi sebuah warung kopi di dekat perempatan jalan utama, tempat di mana razia sering dilakukan. Dari sana, ia mengamati bagaimana polisi bertugas. Beberapa kendaraan diberhentikan secara acak, lalu pengemudinya dipaksa menunjukkan surat-surat mereka. Yang membuatnya semakin curiga adalah bagaimana beberapa pengendara tampak langsung menyerahkan sejumlah uang sebelum melanjutkan perjalanan, seakan sudah menjadi kebiasaan. Selama hampir 1 jam mengamati, Kapten Bendi mulai melihat pola yang jelas. Para polisi itu tampaknya memiliki target khusus, kendaraan dengan plat luar kota, pengendara yang terlihat kurang mampu, dan mereka yang tidak memiliki koneksi kuat. Yang lebih mencurigakan lagi, ada seorang pria berbadan besar yang tampaknya bukan anggota kepolisian, tetapi berada di sekitar lokasi razia dan sesekali berbicara dengan petugas. Kecurigaan semakin kuat ketika seorang pemuda yang mengendarai motor tua tampak dipaksa untuk membayar denda di tempat. Wajahnya ketakutan, dan ia beberapa kali memohon agar diberi kesempatan. Namun, salah satu polisi malah mengancam akan menyita motornya jika ia tidak membayar. Pemandangan itu membuat darah Kapten Bendi mendidih. Ia mengepalkan tangannya erat, menahan diri untuk tidak bertindak gegabah. Ini bukan saatnya untuk konfrontasi langsung. Ia harus menyusun strategi dan mengumpulkan lebih banyak bukti sebelum mengambil tindakan. Dengan langkah tenang, ia meninggalkan warung kopi, bersiap untuk menghadapi para oknum yang telah mencoreng nama institusi kepolisian. Malam itu, Kapten Bendi bertekad, besok pagi, ia akan turun tangan. Pagi itu, suasana di jalan utama kota perbatasan masih seperti biasa. Para pengendara melintas dengan tergesa-gesa, pedagang kaki lima mulai membuka lapak mereka, dan sopir angkutan umum sibuk mencari penumpang. Namun, di salah satu tikungan strategis, sekelompok polisi sudah bersiap dengan razia. Beberapa kendaraan mulai diberhentikan secara acak, dan seperti yang sudah diduga Kapten Bendi sebelumnya, razia ini lebih mirip jebakan daripada tindakan penegakan hukum yang sah. Dari kejauhan, Kapten Bendi mengamati dengan seksama. Ia mengenakan pakaian sipil untuk menghindari perhatian. Seorang pria parubaya dengan wajah kebingungan baru saja dihentikan. Polisi yang bertugas memeriksa surat-suratnya dengan ekspresi tidak puas, lalu mulai mengeluarkan alasan-alasan teknis yang terdengar dibuat-buat. "STNK kamu kadaluarsa 1 hari. Harus ditilang, atau kita selesaikan di sini," ujar polisi itu dengan nada mengancam. Pria itu tampak ragu, lalu dengan terpaksa mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya. Kapten Bendi menahan napas, matanya tajam mengamati. Ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Selama 30 menit berikutnya,
ia menyaksikan pola yang sama berulang, pengendara yang menurut tampilan mereka tidak memiliki koneksi atau kekuasaan akan ditargetkan, sementara mereka yang mengendarai mobil mewah atau terlihat berpengaruh dibiarkan lewat begitu saja. Uang berpindah tangan dengan mudah, dan para oknum itu melanjutkan aksinya seolah ini adalah bagian dari rutinitas mereka. Tiba-tiba, terdengar suara ribut dari ujung jalan. Seorang pemuda dengan motor tua tampak beradu mulut dengan salah satu polisi. "Pak, saya nggak punya uang sebanyak itu. Saya cuma mahasiswa, saya nggak salah apa-apa," teriaknya dengan panik. Polisi yang bertugas tampak tak peduli. "Kalau nggak ada uang, motornya kami amankan," katanya dingin sambil melirik rekannya yang berdiri di belakangnya. Kapten Bendi mengepalkan tangan, berusaha menahan emosi. Ia melihat betapa ketakutan pemuda itu, sementara polisi yang lain justru menertawakan situasi tersebut. Salah satu dari mereka bahkan menepuk pundak pemuda itu dengan keras, seperti melecehkannya. Warga sekitar hanya bisa menonton dengan wajah penuh simpati, tetapi tak ada yang berani ikut campur. Ia tahu bahwa jika ia langsung bertindak sekarang, situasinya bisa semakin rumit. Ia seorang tentara, bukan aparat kepolisian, dan jika ia ikut campur tanpa bukti yang cukup, besar kemungkinan ia justru akan dipermasalahkan. Namun, sebagai seorang prajurit yang bersumpah untuk melindungi rakyat, ia tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Dengan langkah perlahan, ia mendekat, mencoba melihat lebih dekat interaksi antara pemuda itu dan polisi yang menekannya. Namun, sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, seorang pria berbadan besar yang sebelumnya ia lihat malam tadi mendekati salah satu polisi dan berbicara sesuatu dengan nada pelan. Polisi itu langsung mengangguk dan membiarkan pemuda tadi pergi begitu saja, tanpa ditilang, tanpa membayar sepeser pun. Kapten Bendi semakin curiga, siapa pria itu, mengapa ia punya kuasa untuk membatalkan denda yang sudah hampir dipaksakan. Ia sadar bahwa ada lebih dari sekadar razia ilegal di sini. Ini bukan sekadar aksi oknum biasa, tampaknya ada sebuah jaringan di balik operasi ini. Dan ia bertekad untuk membongkarnya. Setelah mengamati razia selama 2 hari berturut-turut, Kapten Bendi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar terjadi. Ini bukan sekadar beberapa polisi nakal mencari uang tambahan, melainkan sebuah sistem yang sudah berjalan lama dan terorganisir. Keberadaan pria berbadan besar yang bisa membatalkan denda kapan saja membuatnya curiga bahwa ada sosok yang lebih berkuasa di balik semua ini. Malam harinya, ia kembali ke warung kopi tempat biasa para sopir dan warga berkumpul. Kali ini, ia duduk di pojok, mendengarkan percakapan orang-orang di sekitarnya. Beberapa sopir mengeluhkan betapa razia itu semakin menjadi-jadi. Dulu, kalau kita bayar, mereka masih pura-pura profesional. Sekarang, mereka terang-terangan minta uang, kata seorang sopir angkot. Yang lain mengangguk setuju, dan ada orang asing di antara mereka. Bukan polisi, tapi semua polisi di sana tunduk sama dia. Aku dengar namanya Pak Gondo. Nama itu membuat Kapten Bendi semakin fokus. Pak Gondo, mungkinkah dia dalang di balik ini semua? Jika benar, berarti jaringan ini lebih luas dari sekadar beberapa oknum polisi yang melakukan pungli. Ada kekuatan yang mengendalikan mereka, seseorang yang berada di balik layar dan mengatur semuanya. Kapten Bendi memutuskan bahwa besok pagi, ia tidak hanya akan mengamati, tetapi turun tangan langsung. Keesokan harinya, ia kembali ke lokasi razia dengan mengenakan pakaian sipil. Kali ini, ia memilih untuk tidak hanya menjadi pengamat pasif. Ia berdiri di dekat kerumunan warga yang menonton razia dengan wajah penuh kecemasan. Tak butuh waktu lama sebelum seorang pengendara motor diberhentikan. Seperti biasa, polisi meminta STNK dan SIM dengan wajah tidak bersahabat, lalu mulai mencari-cari kesalahan. Namun, sebelum polisi itu bisa melanjutkan aksinya, Kapten Bendi melangkah maju. "Pak, boleh saya tahu dasar hukum razia ini?" tanyanya dengan nada tenang tapi tegas. Polisi yang diperiksa langsung menoleh ke arahnya, terkejut dengan intervensi tiba-tiba ini. "Ini operasi resmi, Pak. Tolong jangan ikut campur," ujar polisi itu dengan nada sinis. Kapten Bendi tetap tidak bergeming. Kalau operasi resmi, seharusnya ada surat tugas dan kejelasan prosedur. Tapi yang saya lihat, kalian hanya meminta uang dari orang-orang yang tampaknya tidak punya pilihan lain. Warga di sekitar mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka tampak setuju dengan ucapan Kapten Bendi, tetapi mereka masih takut untuk berbicara. Salah satu polisi lain,
yang tampaknya lebih senior, maju ke depan. "Siapa kamu? Aparat bukan? Kalau bukan, lebih baik diam." Nada suaranya penuh arogansi, dan ia menatap Kapten Bendi dengan penuh curiga. Namun, sebelum pria itu bisa melanjutkan, Kapten Bendi mengeluarkan kartu identitas militernya. "Saya Kapten Bendi, pasukan Pashas. Dan sekarang saya sedang mengawasi bagaimana hukum disalahgunakan di sini." Suasana mendadak hening. Polisi yang awalnya terlihat percaya diri kini tampak sedikit ragu. Mereka saling pandang, seolah mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Namun, Kapten Bendi belum selesai. "Sekarang, saya ingin melihat surat tugas kalian. Kalau memang ini rahasia resmi, saya yakin kalian bisa menunjukkannya, bukan?" Beberapa warga mulai tersenyum tipis, merasa ada harapan bahwa keadilan akan ditegakkan. Namun, di kejauhan, seorang pria berbadan besar yang tak lain adalah Pak Gondo, tampak memperhatikan dari jauh dengan ekspresi dingin. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi dari tatapannya, jelas bahwa ia tidak senang dengan kehadiran Kapten Bendi. Situasi di lokasi rahasia menjadi tegang. Para polisi yang tadi terlihat arogan kini tampak kebingungan. Beberapa dari mereka berbisik satu sama lain, jelas tidak siap menghadapi seseorang seperti Kapten Bendi. Salah satu petugas dengan tangan gemetar mengeluarkan sebuah map lusuh, mencoba berpura-pura mencari surat tugas yang diminta. Namun, dari ekspresi mereka, jelas bahwa mereka tidak memiliki dokumen resmi yang sah. Kapten Bendi tetap berdiri tegak, menatap mereka dengan tatapan tajam. "Jadi bagaimana? Mana surat tugasnya?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada lebih tegas. Warga yang menonton mulai bergumam pelan, beberapa bahkan mulai tersenyum puas melihat para polisi yang biasanya bertindak semena-mena kini terpojok. Salah satu polisi yang lebih senior akhirnya mencoba mengambil kendali situasi. "Sudahlah, ini hanya kesalahpahaman. Kita sedang menjalankan tugas. Kalau ada yang merasa terganggu, kita bisa bicarakan baik-baik." Namun, sebelum Kapten Bendi bisa menjawab, sebuah suara berat dan berwibawa terdengar dari belakang. "Sepertinya ada yang terlalu ikut campur di sini." Semua mata langsung tertuju pada sosok pria berbadan besar yang kini berjalan mendekat. Pak Gondo, tatapannya tajam, penuh ketenangan yang mencurigakan. Meski mengenakan pakaian sipil, aura kekuasaan yang ia miliki sangat terasa. Para polisi di sana langsung menunjukkan sikap hormat yang tidak biasa, seolah mereka lebih takut padanya dibandingkan pada Kapten Bendi. Kapten Bendi tetap tenang. Ia tahu bahwa inilah orang yang selama ini berada di balik layar. "Kau pasti Pak Gondo," katanya dengan suara datar. "Aku sudah mendengar banyak tentangmu." Pak Gondo tersenyum kecil, lalu mengeluarkan rokok dari sakunya, menyalakannya dengan santai seolah tidak ada yang terjadi. "Dan aku juga sudah mendengar banyak tentangmu, Kapten. Tentara yang terlalu ingin menjadi pahlawan." Ucapannya jelas ditujukan untuk melemahkan mental Kapten Bendi, tapi itu tidak berhasil. "Aku hanya ingin memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan benar," jawabnya tegas. "Dan yang kulihat sekarang, hukum justru dipermainkan." Pak Gondo terkekeh pelan, lalu menghembuskan asap rokoknya ke udara. "Dunia ini tidak sesederhana itu, Kapten. Kau mungkin kuat di medan perang, tapi di sini, ini bukan tentang siapa yang lebih kuat. Ini tentang siapa yang mengendalikan segalanya." Beberapa polisi di sekitar mulai merasa lebih percaya diri setelah kehadiran Pak Gondo. Mereka kini berdiri lebih tegak, seolah yakin bahwa pria itu bisa menyelesaikan masalah ini untuk mereka. Salah satu dari mereka bahkan mendekat ke Kapten Bendi dengan ekspresi menantang. "Jadi bagaimana, Kapten? Mau ikut campur lebih jauh? Atau pergi sebelum keadaan menjadi rumit?" Kapten Bendi tersenyum tipis, lalu melangkah maju hingga berhadapan langsung dengan Pak Gondo. "Aku tidak akan pergi. Justru aku akan memastikan bahwa apa yang kau lakukan di sini berakhir." Tatapan mereka saling bertemu, penuh ketegangan yang bisa meledak kapan saja. Pak Gondo masih tersenyum, tapi matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berbahaya. "Hati-hati, Kapten," ucap Pak Gondo dengan suara rendah. "Orang yang terlalu ingin menjadi pahlawan biasanya tidak berumur panjang. Itu bukan sekadar peringatan, melainkan ancaman." Tapi Kapten Bendi tidak gentar. Ia tahu bahwa dirinya baru saja memasuki permainan yang lebih besar, dan ia tidak akan mundur. Setelah pertemuannya yang menegangkan dengan Pak Gondo, Kapten Bendi tahu bahwa ia telah menarik perhatian orang-orang yang berkuasa dalam jaringan gelap ini. Namun, ia tidak menyesal.
Justru, ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pungli di jalanan. Jika Pak Gondo bisa mengendalikan polisi setempat, maka kemungkinan besar ia memiliki hubungan dengan pihak yang lebih tinggi. Malam itu, Kapten Bendi kembali ke markas kecilnya, sebuah rumah sederhana di pinggiran kota yang ia jadikan tempat tinggal sementara. Ia duduk di depan meja kayu tua, menuliskan catatan tentang apa yang ia lihat dan siapa saja yang terlibat. Dari observasi yang ia lakukan, ada 3 kelompok utama: para polisi yang menjalankan razia ilegal, para informan yang mengawasi dan memberitahu target potensial, serta kelompok misterius yang dikendalikan langsung oleh Pak Gondo. Ia menghubungi seorang temannya di kepolisian militer, Mayor Andika, seseorang yang ia percayai sejak lama. "Aku butuh bantuan. Ada jaringan korupsi yang mengakar di kota perbatasan, dan aku butuh akses ke data para petugas yang bertugas di sini," ujar Kapten Bendi di telepon. Mayor Andika terdiam sejenak sebelum menjawab, "Bendi, kau harus hati-hati. Jika jaringan ini sebesar yang kau kira, bisa jadi mereka punya orang dalam di tempatku juga. Aku akan coba cari informasi, tapi jangan gegabah." Keesokan harinya, Kapten Bendi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Pak Gondo. Ia kembali ke warung kopi Pak Dirman, tempat informasi sering beredar di antara warga. Begitu ia duduk, seorang pria tua yang sudah lama tinggal di kota itu menghampirinya. "Aku dengar kau menantang Pak Gondo kemarin," katanya dengan suara pelan. "Aku hanya ingin tahu siapa dia sebenarnya," jawab Kapten Bendi santai. Pria tua itu menarik napas panjang sebelum berbicara lagi. "Dulu, dia bukan siapa-siapa. Hanya seorang preman jalanan. Tapi entah bagaimana, ia mulai memiliki koneksi dengan orang-orang penting. Sekarang, bahkan beberapa pejabat daerah pun segan padanya." Kapten Bendi mengangguk, informasi itu sesuai dengan dugaannya. Jika Pak Gondo memiliki koneksi dengan pejabat tinggi, maka ia bukan hanya masalah kecil, ia adalah bagian dari sistem yang sudah lama busuk. Sementara itu, di tempat lain, Pak Gondo juga tidak tinggal diam. Ia duduk di sebuah ruangan gelap dengan beberapa anak buahnya. "Kapten Bendi, ini masalah," katanya dengan suara dingin. "Aku ingin tahu segalanya tentang dia, kelemahannya, orang-orang terdekatnya, dan bagaimana kita bisa membuatnya diam sebelum dia melangkah lebih jauh." Salah satu anak buahnya mengangguk, lalu bergegas pergi untuk menjalankan perintahnya. Kapten Bendi tahu bahwa setelah pertemuannya kemarin, ia telah menjadi target. Ia bisa merasakan ada mata-mata yang mengawasinya sejak pagi. Tapi ia tidak takut, justru, itu adalah bukti bahwa ia berada di jalur yang benar. Sekarang, ia hanya perlu bukti kuat agar bisa menjatuhkan jaringan ini dari akarnya. Malam itu, ia menyusun rencana. Jika ingin menjatuhkan Pak Gondo, ia tidak bisa hanya mengandalkan pengamatan. Ia butuh bukti konkret, saksi, dan mungkin seseorang dari dalam jaringan yang bisa membantunya. Dengan pikiran yang semakin tajam dan tekad yang semakin kuat, ia bersiap menghadapi hari-hari yang akan semakin berbahaya. Kapten Bendi tahu bahwa jika ia ingin menjatuhkan Pak Gondo, ia harus masuk lebih dalam ke jaringan yang dikendalikan oleh pria itu. Informasi dari warga dan pengamatannya selama ini belum cukup untuk membongkar seluruh operasi. Ia butuh bukti yang bisa mengguncang sistem korupsi ini dari dalam. Maka, ia memutuskan untuk mengambil risiko, menyelusup ke sarang musuh. Malam itu, dengan mengenakan pakaian sederhana seperti preman jalanan, Kapten Bendi pergi ke salah satu bar di pinggiran kota, tempat para anak buah Pak Gondo sering berkumpul. Ia sudah mempelajari pola pergerakan mereka selama beberapa hari terakhir. Tempat ini tidak hanya menjadi markas untuk mengatur rahasia ilegal, tetapi juga tempat pertemuan bagi mereka yang terlibat dalam bisnis gelap lainnya. Ia masuk dengan langkah santai, mencoba menyatu dengan suasana. Begitu masuk, ia melihat beberapa wajah yang familiar, beberapa di antaranya adalah polisi yang ia lihat melakukan razia ilegal. Mereka duduk di sudut ruangan, tertawa sambil meminum minuman keras. Namun, fokus utama Bendi adalah seorang pria bertubuh kurus dengan tatapan tajam yang duduk sendirian di meja pojok. Dari informasi yang ia dapatkan, pria ini bernama Randy, salah satu orang kepercayaan Pak Gondo yang sering menjadi perantara dalam berbagai transaksi gelap. Kapten Bendi mendekati Randy dengan santai, memesan minuman, lalu duduk di meja sebelahnya. Ia pura-pura tertarik dengan pembicaraan yang terjadi di sekitar. Setelah beberapa menit, ia akhirnya membuka percakapan.
aku dengar tempat ini selalu punya informasi menarik. Mungkin aku bisa ikut ambil bagian. Randy menatapnya curiga, tetapi senyum sinis muncul di wajahnya. Kau siapa? Orang baru. Dari mana kau tahu tempat ini? Kapten Bendi tahu ia harus bermain cerdik. Aku bekerja untuk seseorang yang ingin masuk ke dalam permainan ini. Dan aku dengar, kalau ingin melakukan bisnis di kota ini, harus mendapat restu dari Pak Gondo, jawabnya dengan nada tenang. Randy masih menatapnya dengan ragu, tetapi sepertinya tertarik. Kalau begitu, buktikan dulu kalau kau bukan orang sembarangan, katanya sambil melirik beberapa anak buahnya. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan wajah penuh bekas luka, berdiri dan mendekati Kapten Bendi. Kita nggak percaya begitu saja sama orang baru. Kalau kau benar-benar ingin masuk, tunjukkan kalau kau pantas ada di sini. Ucapannya jelas sebuah tantangan. Kapten Bendi tersenyum kecil. Ia sudah menduga bahwa malam ini tidak akan berjalan dengan mudah. Dalam sekejap, pria bertubuh besar itu melayangkan pukulan ke arahnya. Tapi Bendi sudah siap. Dengan gerakan cepat, ia menghindar, menangkap pergelangan tangan lawannya, lalu membantingnya ke meja hingga pecahan gelas berhamburan. Semua orang di bar langsung menoleh ke arah mereka. Beberapa anak buah Pak Gondo mulai berdiri, siap untuk menyerang. Tapi Randy justru tertawa. Menarik, katanya sambil bertepuk tangan. Mungkin kau memang punya sesuatu yang bisa ditawarkan. Kapten Bendi berhasil menarik perhatian Randy, tetapi ia tahu bahwa ini baru permulaan. Jika ia ingin mendapatkan informasi berharga, ia harus lebih dalam lagi masuk ke dalam permainan ini. Dengan tetap menjaga ketenangannya, ia duduk kembali. Jadi, apa langkah selanjutnya? Tanyanya, seolah benar-benar tertarik dengan dunia mereka. Randy menatapnya dengan tajam, lalu tersenyum penuh arti. Mari kita lihat seberapa jauh kau bisa melangkah. Setelah berhasil menarik perhatian Randy, Kapten Bendi tahu bahwa langkahnya semakin dalam. Namun, ia juga sadar bahwa kesalahpahaman sekecil apapun bisa membuatnya terbongkar. Randy memandangnya dengan tatapan penuh selidik sebelum akhirnya berbicara. Kalau kau benar-benar ingin masuk ke dalam bisnis ini, ada sesuatu yang perlu kau lakukan dulu. Ia lalu memberi isyarat kepada salah satu anak buahnya untuk membawa sebuah amplop coklat tebal. Kapten Bendi mengambil amplop itu dan membukanya. Di dalamnya, terdapat sebuah foto seseorang dan beberapa lembar kertas berisi informasi pribadi. Namanya Iwan. Dia seorang sopir truk yang berani menolak membayar upeti ke anak-anak buah kami. Sejak saat itu, dia mulai berani bicara ke warga lain agar tidak tunduk pada aturan kami, jelas Randy sambil menyalakan rokok. Kami ingin kau memberi dia sedikit pelajaran. Bendi membaca informasi di dalam amplop dengan saksama. Iwan bukanlah preman atau orang yang terlibat dalam dunia gelap, ia hanyalah seorang pekerja keras yang mencoba melawan sistem yang korup. Ini jelas sebuah ujian untuk menguji loyalitasnya. Jika ia menolak, Randy akan mencurigainya. Jika ia melakukannya, ia justru menjadi bagian dari masalah. Ia harus mencari jalan keluar yang cerdas. Dengan ekspresi datar, Bendi mengangguk. Di mana aku bisa menemukannya? Randy tersenyum puas dan memberikan alamat sebuah gudang tua di pinggiran kota, tempat Iwan biasa memarkir truknya. Pastikan dia tidak berani lagi melawan, tapi jangan sampai membunuhnya. Kami masih perlu dia tetap bekerja. Perintah itu jelas, tetapi Bendi memiliki rencana lain di kepalanya. Malam itu, Bendi pergi ke lokasi yang telah diberikan. Ia mengamati dari kejauhan, memastikan tidak ada anak buah Randy yang mengawasi. Setelah yakin aman, ia mendekati Iwan yang sedang duduk di dekat truknya, terlihat lelah setelah bekerja seharian. Iwan, panggilnya pelan. Pria itu menoleh dengan tatapan curiga. Siapa kau? Tanyanya dengan nada waspada. Aku diutus oleh orang-orang yang ingin memberimu pelajaran, jawab Bendi jujur, membuat Iwan terkejut dan semakin tegang. Tapi aku bukan musuhmu. Aku ada di sini untuk membantu. Iwan masih tampak ragu, tetapi melihat sorot mata Bendi yang serius, ia akhirnya mendengarkan. Mereka menganggapmu ancaman. Itu berarti kau melakukan sesuatu yang benar. Aku butuh bantuanmu untuk menjatuhkan mereka, lanjut Bendi. Iwan terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Kalau kau benar-benar ingin melawan mereka, aku bisa membantumu. Aku tahu beberapa orang yang juga ingin melawan, tapi kami takut karena mereka punya banyak orang kuat di belakang mereka. Mendengar itu, Bendi merasa semakin yakin bahwa gerakan melawan sistem korup ini sudah mulai tumbuh di antara warga.
Yang mereka butuhkan hanyalah seseorang yang bisa memimpin perlawanan. Setelah menyusun rencana singkat, Bendi berpura-pura memberikan pelajaran kepada Iwan, hanya beberapa pukulan ringan yang tidak meninggalkan luka serius, untuk meyakinkan Randy bahwa tugasnya telah selesai. Namun, kini ia punya sekutu baru yang bisa membantunya mengungkap kebenaran. Perlawanan baru saja dimulai. Setelah misi terhadap Iwan selesai, Kapten Bendi kembali ke bar tempat Randy dan anak buah Pak Gondo berkumpul. Ia berjalan dengan percaya diri, memastikan bahwa tidak ada yang mencurigai niat sebenarnya. Begitu masuk, Randy menyambutnya dengan senyum puas. "Kau cepat juga," katanya sambil menepuk bahu Bendi. "Jadi, apakah si Iwan masih punya nyali untuk menantang kami?" Bendi hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Dia sudah paham konsekuensinya, jawabnya singkat, memastikan Randy percaya bahwa tugasnya telah diselesaikan. Randy tertawa kecil sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Bagus. Sepertinya kau memang bisa dipercaya," katanya. "Pak Gondo pasti tertarik untuk bertemu denganmu setelah ini." Mendengar itu, Bendi sadar bahwa tujuannya semakin dekat, ia akan berhadapan langsung dengan otak di balik sistem korup ini. Sementara itu, di tempat lain, Iwan mulai bergerak. Sesuai dengan rencana yang ia susun bersama Bendi, ia menemui beberapa sopir truk dan warga lain yang juga merasa tertindas oleh sistem pungli yang dijalankan oleh Pak Gondo dan para oknumnya. Dengan hati-hati, ia membentuk kelompok kecil yang bersedia melawan, namun mereka tahu bahwa perlawanan ini tidak bisa dilakukan secara terbuka. Mereka butuh strategi. Di markasnya, Bendi menerima telepon dari Mayor Andika, sahabatnya di kepolisian militer. "Aku sudah menelusuri beberapa nama yang kau sebutkan," kata Andika dengan nada serius. "Dan kau benar, Pak Gondo bukan hanya preman biasa. Dia punya koneksi dengan beberapa pejabat dan bahkan ada indikasi bahwa dia terlibat dalam perdagangan gelap." Mendengar itu, Bendi mengepalkan tangannya. "Kalau begitu, kita harus bertindak cepat sebelum mereka menyadari pergerakan kita." Namun, situasi semakin memanas ketika Randy memberi Bendi tugas baru. Kali ini, ia diminta untuk mengawal sebuah pengiriman barang khusus ke luar kota. Tidak ada informasi jelas tentang apa yang akan dikirim, tetapi dari ekspresi Randy, Bendi bisa menebak bahwa ini bukan barang biasa. Jika ia ikut dalam operasi ini, ia mungkin bisa mendapatkan bukti kuat untuk menjatuhkan Pak Gondo. Bendi menerima tugas itu tanpa ragu, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ini akan menjadi ujian besar. Jika ketahuan bahwa ia bukan bagian dari jaringan ini, nyawanya bisa dalam bahaya. Namun, jika ia berhasil, ini bisa menjadi kunci untuk membuka seluruh jaringan korupsi yang telah lama menindas warga. Dengan pikiran yang semakin tajam, ia mulai menyusun rencana untuk menghadapi misi berbahaya ini. Di tempat lain, Pak Gondo mendengar laporan dari anak buahnya tentang Kapten Bendi. Meski Randy tampak percaya, Pak Gondo tidak mudah tertipu. "Aku tidak suka orang baru yang terlalu cepat naik," katanya sambil menatap foto Bendi yang tergeletak di atas meja. "Kita harus pastikan dia benar-benar ada di pihak kita, atau kita singkirkan sebelum dia jadi masalah." Malam itu, Bendi berdiri di depan sebuah gudang tua, tempat di mana pengiriman akan dimulai. Ia tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan segalanya, dan ia harus memastikan bahwa ia selalu satu langkah di depan musuhnya. Malam semakin larut saat Kapten Bendi berdiri di depan gudang tua, tempat di mana pengiriman barang khusus akan dilakukan. Beberapa truk besar terparkir di sana, dengan beberapa pria bersenjata berjaga di sekelilingnya. Randy mendekatinya dengan senyum penuh arti. "Kau beruntung, Bendi. Tidak semua orang mendapat kesempatan mengawal pengiriman sekelas ini," katanya sambil menyalakan rokok. "Pastikan semuanya berjalan lancar, atau kau sendiri yang akan menanggung akibatnya." Bendi hanya mengangguk, tetap menjaga ekspresi tenangnya. Ia berjalan mendekati salah satu truk, berpura-pura memeriksa muatan. Saat mengintip ke dalam, ia melihat beberapa peti kayu tertutup rapat. Tak ada tanda-tanda jelas tentang isinya, tetapi instingnya mengatakan bahwa ini bukan sekadar barang selundupan biasa. Jika memang benar Pak Gondo memiliki koneksi dengan pejabat tinggi, bisa jadi ini adalah bukti kuat yang ia cari selama ini. Ketika konvoi mulai bergerak, Bendi mengendarai salah satu mobil pengawal di belakang truk utama. Ia memperhatikan rute perjalanan dengan seksama. Jalanan sepi, hanya ditemani cahaya lampu jalan yang redup. Namun, Bendi tahu ia tidak bisa membiarkan barang ini sampai ke tujuan tanpa mengetahui isinya terlebih dahulu.
Ia harus mencari cara untuk menghentikan konvoi ini tanpa menimbulkan kecurigaan. Di tengah perjalanan, ia menghubungi Iwan melalui pesan singkat. "Siapkan tim, aku akan coba hentikan mereka di tikungan sebelum jalan keluar kota." Iwan, yang sudah menyiapkan beberapa orang dari kelompok kecil perlawanan, segera membalas. "Dimengerti, kami akan siaga. Rencana ini berisiko, tetapi jika berhasil, mereka bisa mendapatkan bukti yang cukup untuk menjatuhkan Pak Gondo sekaligus." Ketika konvoi mendekati titik yang telah direncanakan, Bendi tiba-tiba menginjak rem keras dan berteriak, "Berhenti. Aku melihat ada sesuatu di jalan." Para pengawal lain langsung siaga, menghentikan kendaraan mereka. Beberapa pria bersenjata turun untuk memeriksa situasi. Saat itulah, dari balik semak-semak, Iwan dan orang-orangnya menyerang dengan cepat. Bentrok pun tak terhindarkan. Suara tembakan menggema di tengah malam, membuat suasana semakin mencekam. Bendi bergerak cepat, melumpuhkan beberapa orang dengan serangan tangan kosong. Iwan dan kelompoknya berhasil merebut salah satu truk dan segera membukanya. Apa yang mereka lihat di dalamnya membuat mereka terkejut, bukan hanya barang selundupan biasa, tetapi juga tumpukan senjata ilegal dan sejumlah besar uang tunai. Dengan bukti ini, mereka kini memiliki alasan kuat untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian militer. Namun, masalah belum selesai. Salah satu anak buah Randy berhasil kabur dan kemungkinan besar akan memberitahu Pak Gondo. Bendi tahu bahwa setelah malam ini, dirinya bukan lagi sekadar pengamat dalam permainan ini, ia telah menjadi musuh utama Pak Gondo. Dengan waktu yang semakin menipis, Bendi segera memberi perintah, "Bawa truk ini ke tempat aman. Aku akan mengalihkan perhatian mereka." Tanpa ragu, ia mengambil salah satu mobil pengawal dan melaju kencang ke arah yang berlawanan, memastikan bahwa kejaran anak buah Pak Gondo tidak langsung menuju Iwan dan kelompoknya. Perlawanan telah dimulai, dan kini tidak ada jalan untuk mundur. Setelah berhasil mengalihkan perhatian anak buah Pak Gondo, Kapten Bendi melaju kencang menuju markas Mayor Andika. Ia tahu bahwa bukti yang telah diamankan oleh Iwan dan kelompoknya sangat penting untuk mengungkap jaringan korupsi yang dipimpin oleh Pak Gondo. Namun, waktu tidak berpihak pada mereka, setiap detik berarti. Sesampainya di markas, Bendi segera disambut oleh Mayor Andika. "Apa yang terjadi? Kau terlihat terburu-buru?" tanya Andika dengan nada khawatir. Bendi menjelaskan dengan singkat tentang penggerebekan konvoi dan bukti yang berhasil diamankan. "Kita harus bergerak sekarang sebelum mereka menyadari semuanya," tegas Bendi. Mayor Andika segera mengerahkan timnya untuk menangkap Pak Gondo dan anak buahnya. Dengan koordinasi yang cepat, mereka menyusun rencana penyerbuan ke markas utama Pak Gondo. Namun, informasi dari intelijen menyebutkan bahwa Pak Gondo telah mengetahui pengkhianatan Bendi dan sedang bersiap melarikan diri. Sementara itu, di markasnya, Pak Gondo tampak gelisah. Bagaimana bisa mereka tahu tentang pengiriman itu? Geramnya sambil menatap tajam ke arah Randy. Randy hanya bisa menunduk, merasa bersalah karena telah mempercayai Bendi. "Siapkan semua orang, kita harus pergi sekarang juga," perintah Pak Gondo. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, suara sirene dan deru kendaraan militer terdengar mendekat. Pak Gondo panik. "Cepat, hancurkan semua dokumen dan barang bukti," teriaknya. Anak buahnya segera bergerak, tetapi waktu tidak berpihak pada mereka. Tim Mayor Andika dengan cepat mengepung markas Pak Gondo. Dengan senjata terarah, mereka memerintahkan semua orang untuk menyerah. Pak Gondo mencoba melawan, tetapi jumlah dan persenjataan mereka kalah jauh. Dalam hitungan menit, seluruh markas berhasil diamankan. Bendi memasuki ruangan utama dan melihat Pak Gondo yang sudah diborgol. Mereka saling bertatapan. "Kau pikir bisa menjatuhkanku begitu saja?" ejek Pak Gondo dengan senyum sinis. Bendi mendekat dan berbisik, "Keadilan mungkin lambat, tapi pasti akan datang." Dengan tertangkapnya Pak Gondo dan anak buahnya, jaringan korupsi yang telah lama menindas warga akhirnya runtuh. Iwan dan kelompoknya merasa lega, mengetahui bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Namun, Bendi sadar bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan. Hari itu menjadi titik balik bagi kota mereka. Dengan keberanian dan kerjasama, mereka berhasil mengalahkan tirani dan membawa harapan baru bagi masa depan. Setelah Pak Gondo dan anak buahnya berhasil ditangkap, kota yang selama ini berada dalam bayang-bayang ketakutan mulai merasakan udara kebebasan. Namun, Kapten Bendi tahu bahwa perang belum benar-benar usai.
Jaringan korupsi sebesar ini tidak hanya bergantung pada satu orang. Masih ada kemungkinan bahwa pihak-pihak yang lebih berkuasa di balik layar akan mencoba mengambil kendali kembali. Di markas kepolisian militer, Mayor Andika dan timnya mulai menginterogasi Pak Gondo. Namun, pria itu tetap bersikap angkuh, seolah yakin bahwa ia masih memiliki perlindungan dari pihak tertentu. "Kalian pikir ini sudah selesai?" katanya dengan seringai. "Masih ada orang-orang yang jauh lebih kuat dari kalian yang tidak akan tinggal diam." Bendi hanya menatapnya dingin. Ia tahu ancaman itu bukan omong kosong. Sementara itu, Iwan dan kelompoknya mulai membantu membangun kembali kepercayaan warga terhadap hukum. Mereka mengadakan pertemuan di pasar, berbicara kepada para pedagang dan sopir truk yang dulu diperas oleh anak buah Pak Gondo. "Kita sudah terlalu lama tunduk pada ketakutan," kata Iwan dengan suara lantang. "Sekarang saatnya kita menjaga kota ini agar tidak jatuh ke tangan orang-orang seperti mereka lagi." Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa pengorbanan. Beberapa orang yang terlibat dalam perlawanan mengalami luka-luka akibat bentrokan dengan anak buah Pak Gondo. Salah satunya adalah Sandi, seorang pemuda yang bergabung dengan kelompok Iwan. Ia tertembak di bahu saat membantu merebut truk berisi barang bukti. Kini ia terbaring di rumah sakit, berjuang melawan rasa sakitnya. Bendi menjenguk Sandi, merasa bertanggung jawab atas semua yang terjadi. "Kau melakukan hal yang benar," kata Bendi sambil duduk di samping ranjangnya. Sandi tersenyum lemah. "Aku hanya ingin melihat kota ini lebih baik, Kapten. Aku tidak ingin adik-adikku tumbuh dalam ketakutan seperti aku dulu." Kata-kata itu semakin menguatkan tekad Bendi untuk tidak berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Di sisi lain, Mayor Andika mendapatkan informasi baru dari hasil penyelidikan. Beberapa nama pejabat tinggi mulai muncul dalam dokumen yang ditemukan di markas Pak Gondo. Salah satunya adalah seorang anggota dewan yang memiliki kekuasaan besar di kota ini. "Ini lebih besar dari yang kita kira," kata Andika kepada Bendi. "Kalau kita tidak hati-hati, mereka bisa membungkam kita sebelum kita sempat bertindak." Malam itu, Bendi berdiri di balkon markasnya, memandangi kota yang mulai tenang. Ia tahu bahwa ini baru permulaan. Jika mereka ingin benar-benar membersihkan sistem, mereka harus menghadapi orang-orang yang jauh lebih berbahaya daripada Pak Gondo. Namun, kali ini ia tidak sendiri. Warga sudah mulai percaya bahwa mereka bisa melawan, dan itu adalah kemenangan terbesar yang pernah ia capai. Dengan tekad yang semakin kuat, Bendi tahu bahwa langkah berikutnya adalah menggali lebih dalam, menemukan siapa yang benar-benar menarik tali di balik semua ini. Ia menghela napas panjang, menatap bintang di langit. "Ini belum selesai," gumamnya. "Tapi kita tidak akan mundur." Setelah mendapatkan dokumen rahasia dari markas Pak Gondo, Mayor Andika segera mengadakan pertemuan rahasia dengan Kapten Bendi. Di dalam ruang briefing yang sunyi, mereka memeriksa setiap lembar bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan pejabat tinggi dalam jaringan ilegal ini. Salah satu nama yang muncul berulang kali adalah Darmawan, seorang anggota dewan yang selama ini dikenal sebagai pahlawan rakyat, namun ternyata berada di balik kekacauan yang terjadi. "Kita tidak bisa sembarangan menyerangnya," kata Andika dengan nada serius. "Darmawan punya banyak koneksi. Jika kita salah langkah, semua yang sudah kita bangun bisa runtuh." Bendi mengangguk paham. Lawan mereka kali ini jauh lebih licik daripada Pak Gondo. Jika mereka ingin menjatuhkan Darmawan, mereka butuh bukti yang tak terbantahkan serta strategi yang cermat. Sementara itu, di sisi lain kota, Darmawan sudah mulai mencium bahaya. Seorang anak buahnya melaporkan bahwa Pak Gondo telah ditangkap dan beberapa dokumen penting telah jatuh ke tangan pihak berwenang. "Kita harus bergerak cepat," kata Darmawan sambil menatap keluar jendela kantornya yang mewah. "Hapus semua jejak. Jika perlu, hilangkan orang-orang yang bisa membahayakan kita." Perintahnya membuat beberapa anak buahnya mulai bergerak dalam diam. Tak lama setelah pertemuan dengan Andika, Bendi mendapat kabar mengejutkan, Iwan menghilang. Salah satu rekannya mengatakan bahwa Iwan sempat menerima telepon dari nomor tak dikenal, lalu pergi tanpa memberitahu siapapun. Bendi langsung merasa ada yang tidak beres. "Mereka mulai bergerak," gumamnya. "Mereka tahu Iwan bisa menjadi saksi kunci." Tanpa membuang waktu, ia segera menyusun tim kecil untuk mencari keberadaan Iwan sebelum terlambat. Dalam pencariannya, Bendi menemukan petunjuk di lokasi terakhir tempat Iwan terlihat.
Sebuah gang sempit di belakang pasar memperlihatkan tanda-tanda perkelahian, noda darah di aspal dan jejak roda kendaraan yang meninggalkan bekas. Mereka membawa dia ke suatu tempat, ujar salah satu anggota timnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menemukannya sebelum semuanya terlambat? Di tengah situasi yang semakin memanas, Bendi menyadari bahwa mereka harus bertindak lebih cepat. Ia tidak hanya harus menyelamatkan Iwan, tetapi juga memastikan bahwa bukti yang mereka miliki tetap aman. Dengan bantuan timnya, ia mulai menelusuri daftar properti milik Darmawan yang bisa dijadikan tempat persembunyian. Satu lokasi menarik perhatiannya, sebuah gudang tua di pinggiran kota yang pernah digunakan sebagai tempat penyimpanan ilegal oleh Pak Gondo. Malam itu, Bendi dan timnya bersiap untuk menyergap gudang tersebut. Mereka tidak tahu pasti apakah Iwan ada di sana, tetapi mereka tidak bisa membuang waktu lebih lama lagi. Dengan senjata di tangan dan strategi yang sudah dirancang, mereka bergerak dalam diam menuju tempat yang bisa menjadi titik balik dalam perang mereka melawan kejahatan ini. Saat mereka mendekati gudang, Bendi bisa merasakan udara malam yang dingin menusuk kulitnya. Ia tahu bahwa ini adalah momen krusial. Jika mereka berhasil, mereka bisa mengguncang kekuasaan Darmawan. Jika gagal, mereka mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Dengan isyarat tangan, ia memberi tanda kepada timnya untuk bersiap. Perang belum usai, dan malam ini, mereka akan kembali menantang bayangan di balik kekuasaan.